Oke, kali ini di video ini saya coba jelaskan bagaimana saya menggunakan notebook LM. Ya. Jadi ini linknya https://notebooklm.google. Tinggal di search saja, misalnya ya di awal buka Google, ketik aja notebook LM misalnya ya. Enter, di sini ada langsung Google Notebook LM muncul seperti ini ya. Nah, langsung klik pertama try notebook LM. Mungkin nanti akan diminta untuk login dulu pada akun Google masing-masing, masukkan aja email @gmail.com-nya apa. Nanti habis itu masuk seperti ini ya. Nah, pertama-tama ini create new buat baru ya. Diklik, dia akan seperti ini tampilannya ya. Tampilannya mungkin harusnya sama ya. Harusnya sama antara yang berlangganan AI sama yang free. Nah, pertama-tama dia minta untuk memulai adalah memasukkan file ke sini ya. Bisa PDF, bisa image, bisa dokumen, macam-macam ya. Bisa klik upload di sini untuk mencari file apa di komputer kita, atau dengan membuka file apa yang kita mau. Misalnya saya mau memasukkan buku ajar chapter 2, misalnya ini ada PDF-nya bab 2. Nah, saya bawa, saya klik ya, saya bawa ke sini, saya lepas, dia akan upload gitu. Jadi bisa upload klik tadi, mungkin ada mau mengupload beberapa, bisa ya. Nah, ini sudah ada terupload, sudah muncul juga nanti ini summary-nya ya dalam berbahasa Inggris. Kalau misalnya ingin memasukkan tambahan source-nya, bisa di sini ada add sources, kembali ke yang awal tadi ya. Apakah bisanya hanya file? Tidak, bisa juga memasukkan YouTube tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada YouTube yang bagus ingin diolah menjadi PPT misalnya atau audio gitu ya, audio ajar, bisa juga memasukkan website atau YouTube tertentu dengan tinggal klik sini, masukkan linknya ya. Misalnya ini YouTube, kita buka ya, youtube.com, kita coba buka. Misalnya kita cari ini contoh, ada video misalnya ini ya, The Fed is printing money again misalnya. Ini kalau kita klik, How bad the situation is right. video ya. Nah, ini ada linknya. Linknya ini bisa di copy ya, Ctrl C, klik di sini, bisa di paste. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi dapat dari mana? Sekali lagi saya ulangi, add sources kalau mau nambah, dia muncul seperti ini lagi, seperti di awal. Nih, kalau mau nambah website atau YouTube, klik sini ya. Masukkan saja linknya, link video YouTube-nya, di insert, dia akan memasukkan. Nah, ini video YouTube-nya ya. YouTube bisa website tertentu, bisa macam-macam ya. Seperti itu. Misalnya ingin membuat PPT atau infografis terkait kebencanaan alam, bisa masukkan website dari BMKG ataupun Badan Pemadam Kebakaran misalnya ya, penanggulangan bencana segala macam, bisa masuk juga websitenya. Oke, ini misalnya saya dalam PPT yang ingin saya buat itu, saya tidak ingin menggunakan semua ya, semua sources ini. Saya hanya mau paling atas saja yang saya pakai. Ya, misalnya ini bisa klik di sini, kita bisa pilih nih mana yang mau kita pilih. Nah, misalnya saya hanya mau pilih ini, ya udah. Ya, maka dia akan pilih satu saja gitu. Oke, kita mulai bagaimana cara membuat PPT. Nah, PPT ya, di sini sebelah kanan di bagian studio ini ada banyak macam-macam, sebenarnya tidak hanya PPT, ada macam-macam ya. Ada infografis, ini dalam satu gambar gitu ya, bisa dibuatkan macam-macam data terstruktur seperti itu ya. Ini contohnya
Kalau saya buka history PPT, misalnya ya, itu pada saat saya paparan calon rektor, ini slide yang ini, nah ini infografis ya. Jadi saya masukkan data Excel, dia akan membuatkan sendiri satu slide berisikan data-data yang dia olah. Nah ini infografis. Kliknya dari sini, infografik ini ya, diklik. Yang bagian panah lebih dari ini ya, diklik. Nah ini macam-macam, language yang bisa dipilih Indonesia. Misalnya ya, bagaimana caranya bisa ke Indonesia langsung? Tadi kan awalnya English ya, tinggal diklik I, dia akan cari ke bagian I, lalu diklik Indonesia, seperti itu ya. Nah ini ada macam-macam, ini mungkin berbeda antara yang free dan berbayar. Nah di sini kalau ada mau panduan apa, misalnya saya ingin seperti zaman kuno misalnya PPT-nya atau infografisnya ya, bisa diketikkan di sini. Saya ingin temanya warna merah dan biru, bisa di sini ya. Saya ingin temanya space, luar angkasa, tuliskan saja di sini ya. Oke. Lalu untuk PPT, membuat PPT di sini slide deck. Nah, slide deck ini PPT ya. Jadi kita klik juga nih yang panah. Nah, pilih yang detail atau presenter slide. Kalau presenter slide ini isinya sedikit tulisan. Ya, sedikit tulisan. Detail deck lebih banyak tulisannya dan lebih mendetail. Menurut saya detail deck ini yang bagus untuk dipilih ya dalam membuat PPT. Language seperti biasa, klik I. Jadi ada muncul Indonesia, bisa diklik. Ini length-nya short atau default. Short ini berarti dia buat PPT-nya pendek sedikit aja ya. 5-6 slide sudah habis. Default ini bisa sampai belasan slide, bisa 12 sampai 15 slide. Misalnya di sini ya, kita ketik karena di materi saya di buku ajar itu ada latihan soal, saya tidak mau memasukkan latihan soalnya. Saya ingin dia fokus membuat presentasi atas materi ajar, jangan memasukkan latihan soal ya, pada sumber misal atau pada buku ajar, terserah ya, tidak pun tidak apa-apa, dia pintar aja. Terus habis itu gunakan style atau gaya anime misalnya ya. Pastikan gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang baru pertama kali belajar ini atau topik ini. Mau tambah apa lagi silahkan ya. Kita generate, maka langsung jadi nanti sebuah PowerPoint ya. Tapi tentu harus menunggu dulu dan ini kecepatannya tergantung kecepatan internet ya. Tergantung kecepatan internet. Nah, kalau ingin membuat yang lain sambil ini jalan bisa, tentu bisa ya, sangat bisa. Contoh nih saya kasih contoh lagi audio overview. Ya, ini membuat audio ya, audio seperti percakapan dua orang. Saya kasih contohnya di mata kuliah saya. Ya, ini ada chapter buku ajarnya, ini ada audio ajar. Misalnya ini untuk bab 2, mari kita dengarkan bersama-sama. Ini bentuknya audio ya, bukan video. Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba, Anda rasakan saku Anda sekarang. Atau mungkin dompet Anda. Ya, dompet. Anda pasti bawa sesuatu yang tiap hari kita sentuh, kita pakai buat bikin keputusan penting, tapi jujur saja, jarang banget kita pahami wujud aslinya. Sesuatu yang kita sebut uang. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam dari sebuah referensi yang luar biasa, yaitu buku ajar ekonomi moneter karya Dr. Wendy Kesuma. Spesifiknya, kita akan membedah bab 2 dari buku tersebut. Bab ini sangat komprehensif membahas fondasi uang. Benar sekali. Ada slide visualnya juga yang wow banget soal evolusi peradaban. Misi diskusi kita kali ini jelas ya. Kita mau mengajak Anda semua memahami sejarah gila di balik lembaran kertas di dompet Anda itu. Kenapa kertas itu bisa punya nilai? Dan Oke, itu
contohnya ya. Jadi ada dua orang, laki-laki dan perempuan, berdiskusi atas sources tadi yang kita masukkan. Jadi di sini saya masukkan bahan ajar bab 2 dari buku saya, maka dia akan muncul dalam bentuk diskusi seperti itu. Bagaimana cara membuat audio tadi? Ini di sini tadi audio overview ya. Audio overview kita klik seperti biasa yang arah lebih besarnya. Di sini ada beberapa pilihan. Ini mungkin berbeda sesuai dengan langganan bayar atau free gitu ya, AI Google-nya. Baik, ini ada deep dive, ini yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi ada dua orang saling berdiskusi secara ramah, secara saling melengkapi, konstruktif gitu ya sifatnya. Ada yang brief, ini singkat ya. Jadi apa ide-ide pentingnya saja, jadi sangat singkat. Seperti tadi videonya kan berapa menit ya, mari kita lihat. Ada hampir 13 menit nih ya videonya. Oh lebih, ya 13 menit 46 detik. Nah bisa sampai 15 menit gitu. Nah kalau brief nih sangat singkat, ya beberapa menit saja, pendek. Kritik ini adalah mereview ya, mereview materi yang tadi saya masukkan. Jadi sifatnya seperti kita lagi sidang skripsi, terus kita serahkan skripsi, lalu skripsi kita diuji. Ini kenapa begini, harusnya kan begini, seperti itu. Dia akan memberikan banyak masukan atas apa yang kita tulis, seperti itu. Jadi kalau misalnya dosen membutuhkan masukan terkait karya-karyanya, itu bisa pilih yang kritik seperti ini ya, nanti muncul audio yang mengkritik apa yang sudah kita buat, ataupun debat ya, seperti itu. Jadi debatnya ada perempuan dan laki-laki tadi, itu saling berdebat. Jadi membuat, kalau misalnya materinya adalah tentang debat, nah ini pilihannya ya. Oke, baik. Language seperti biasa, diklik di sini, klik I, akan muncul Indonesia ya. Bisa pilih mau yang pendek ataupun yang default. Saya rasa lebih bagus yang default, lalu masukkan di sini ya. Fokus sama ya, fokus pada materi ajar, jangan memasukkan latihan soalnya. Pastikan diskusi yang terjadi bersifat santai, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa sederhana yang digunakan setiap hari. Hindari penggunaan bahasa ekonomi yang terlalu spesifik ya, sehingga mahasiswa yang baru pertama kali belajar ekonomi akan mudah memahaminya. Nah, ya. Kalau PPT tadi ada misalnya gunakan tema anime, luar angkasa, segala macam. Kalau ini tentu tidak ada karena sifatnya audio ya. Oke. Tapi misalnya mau gunakan dialek-dialek tertentu, menggunakan hanya laki-laki suaranya atau hanya perempuan, itu juga bisa ya. Oke, ini tinggal klik generate, deep dive, 2 orang diskusi ya. Seperti contoh, bahasanya bahasa Indonesia, panjangnya default saja dengan catatan seperti ini. Kita klik generate, nanti di sebelah kanan sini juga muncul. Nah, ini generating audio overview ya. Nah, ini memang membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya, sekali lagi tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya. Tapi rata-rata kalau dalam waktu, ya kalau kita klik ini, kerjakan ini, terus kita bisa kerjakan hal yang lain dulu ya. Kita tinggal saja dan pastikan internet selalu terkoneksi. Seperti itu. Tanpa internet ini tidak bisa dibuat. Nah, misalnya tadi berdasarkan materi ajar, kita minta dia untuk membuatkan soal-soal. Itu maka pilih yang quiz. Ya. Nah, kalau di quiz ini nanti kalau kita klik yang ini, seperti biasa, label lebih dari, dia akan
menanyakan number of questions, berapa banyak pertanyaannya ya. Lebih juga bisa, standar juga bisa ya. Tingkat kesulitannya bagaimana? Bisa easy, medium, hard. Hard nih sulit, easy nih gampang ya. Topiknya tentang apa? Jadi fokus pada materi yang ada pada chapter book yang saya upload. Ya, pastikan soal yang kamu buat bisa dikerjakan hanya dengan membaca chapter book yang saya upload ya. Atau misalnya bahasanya pastikan jawaban dari soal yang kamu buat ada pada chapter book misalnya, sama saja ya. Nanti begitu kita klik dia akan buatkan gitu ya. Misal jangan lupa juga bisa juga misalnya gunakan bahasa pertanyaan yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Misalnya ya. Ini kalau kita klik generate nanti dia akan muncul soal-soal ya berdasarkan materi yang kita klik di sini. Gitu. Ini kelihatan ya, based on one source ya, berdasarkan satu source saja. Nah ini karena agak lama masih, daripada terlalu lama ya, tadi audio saya sudah tunjukkan bagaimana ya. Mungkin saya tunjukkan PPT hasil daripada notebook LM. Ini ada yang sebelumnya saya buat ya. Jadi kalau ini sudah ada kuisnya ya, kuisnya udah jadi. Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Saya lupa tadi minta dia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi ya di sini tulis bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Ini tadi infografis ya. Jadi kalau ingin membuat satu slide yang berisikan banyak data bisa pakai infografis. Video overview ini dia menghasilkan video dengan ada 2 orang yang berdiskusi tapi ada videonya, ada PPT-nya. Gitu. Jadi dia selain membuatkan audionya dia juga membuatkan PPT-nya sekaligus. Tapi yang sayang adalah video overview ini masih baru ya, sifatnya baru sehingga masih banyak kekurangannya. Tapi diberikan waktu 1-2 bulan lagi saya rasa Google akan update dan jauh lebih bagus. Oh ini ada sudah nih ya, PPT-nya sudah jadi yang kita minta anime style tadi. Kalau ingin buka tadi ya, di sini klik saja. Nah, ini nanti muncul setelah loading. Kalau mau lihat ini PPT-nya apa bisa diklik di PPT-nya. Buku panduan Guild Ekonomi, memahami uang dan perbankan mulai dari nol ya. Gitu. Nah ini. Karena tadi stylenya style anime ya, jadi gambarnya seperti ini gitu. Dan bahasa-bahasa yang dia gunakan bahasa-bahasa style game-game anime seperti itu ya. Nih seperti ini. Tuh, ya. Tapi kalau kita minta gaya lain dia akan beda juga seperti itu. Kalau zaman dulu kita buat ini waduh berapa lama, mungkin nggak bisa buat sebagus ini gitu ya. Nah ini sekarang bagaimana cara kita downloadnya nih, kalau udah jadi nih bagaimana nih, misalnya tadi ya ini kembali saya close tadi, ini ada titik 3, diklik saja, bisa download PPT, bisa download langsung jadi PDF ya. Saya sarankan download saja dua-duanya, download PPT-nya, download PDF-nya. Jadi kalau yang dibagikan kepada mahasiswa lebih bagus PDF sehingga mereka tidak bisa mengubah. Tapi kalau misalnya kita di dalam kelas menjelaskan lebih bagus PPT. Gitu.
Ya kalau mau PDF juga boleh. Ini audionya belum selesai karena audio memang lebih lama membuatnya. Harus menunggu lebih lama ya. Baik, saya rasa itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait notebook LM. Sangat powerful, sangat bagus. Thank you.